Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamunnunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yaslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari atas mimbar, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua kewajiban dan menjauhi semua larangannya. Kaum muslimin yang berbahagia, tema khutbah pada hari ini adalah tentang suatu yang wajib kita tanam kuat dalam hati kita masing-masing, yaitu tentang cinta kepada penutup para rasul, rasul yang paling utama, pemimpin umat manusia seluruhnya, makhluk yang paling mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin rahimakumullah. Mencintai Sayyidina Muhammad hukumnya wajib atas setiap mukallaf, orang yang balik atau berakal dan berakal. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yu'minu ahadakum hatta akuna uhibbu ilaihi min walidihi wa walidihi wan nas ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintai dari ayahnya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa kita wajib mencintai baginda Nabi besar Muhammad SAW? Karena beliau diutus sebagai rahmat bagi alam semesta. Beliau diutus untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Beliau adalah teladan kita dan penunjuk jalan kita ke jalan yang benar. Beliau adalah insan paripurna yang berakhlak agung dan mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beliaulah pemberi syafaat nanti bagi para pelaku dosa besar di antara umatnya. Beliaulah juga yang sang pemilik syafaat uzma. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syafaati li ahdil kabair min ummati." Artinya, syafaatku itu diperuntukkan bagi para pelaku dosa besar di antara umatku. Para jamaah yang berbahagia, ketika di akhirat umat manusia mengajak satu sama lain, sembari berkata, marilah kita pergi ke bapa kita Adam alaihissalam agar memohonkan syafaat kepada Allah bagi kita. Mereka lalu mendatangi Nabi Adam. Adam berkata kepada mereka, bukan saya pemilik syafaat ini, pergilah kepada Nuh alaihissalam. Kemudian mereka mendatangi Nabi Nuh dan memohon syafaat kepadanya. Nabi Nuh berkata kepada mereka, pergilah kepada Ibrahim alaihissalam. Lantas mereka mendatangi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada mereka, bukan aku pemilik syafaat ini. Lalu mereka mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa berkata kepada mereka, saya bukan pemilik syafaat ini, pergilah kepada Isa alaihissalam. Nabi Isa pun berkata kepada mereka, aku bukan pemilik syafaat ini, pergilah kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka pun mendatangi Nabi Muhammad SAW.
Lalu Rasulullah bersujud kepada Tuhannya. Maka dikatakan kepadanya, angkatlah kepalamu, berikanlah syafaatmu, maka syafaatmu diterima. Mintalah, maka engkau akan diberi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadirin yang berbahagia, bagaimana kita tidak wajib mencintai baginda Nabi besar Muhammad. Beliau adalah orang yang dicintai oleh Allah, pencipta alam semesta. Seorang hamba yang dicintai oleh pencipta kita, pemberi rezeki kita, zat yang memelihara kita, dan zat yang mencukupi kebutuhan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak meriwayatkan bahwa Nabi Adam alaihissalam ketika berbuat maksiat kepada Tuhannya, yang berupa dosa kecil yang tidak menunjukkan kehinaan dan kerendahan jiwa, maka Adam berkata, sebelum diciptakan Muhammad SAW, wahai Tuhanku, dengan wasilah kemuliaan Nabi Muhammad SAW, aku mohon kepadamu agar engkau mengampuni dosaku. Lalu Allah menyampaikan wahyu kepada Adam, wahai Adam, bagaimana engkau mengetahui Muhammad padahal aku belum mewujudkannya? Nabi Adam pun berkata, karena engkau ya Allah ketika mewujudkan aku mengangkat kepalaku, maka aku lihat nama Muhammad tertulis di tiang-tiang penyangga ars. Tercatat di sana, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Maka aku mengetahui bahwa engkau tidak akan menyandarkan kepada namamu kecuali makhluk yang paling engkau cintai. Saudaraku, para pecinta Muhammad SAW, Allah Ta'ala telah memuliakan para sahabat Rasulullah untuk menemani Nabi, melihat Nabi, mendengarkan perkataan Nabi, dan melihat berbagai keadaan Nabi. Dengan itu, hati mereka dipenuhi dengan kecintaan kepada Nabi, sehingga Nabi lebih mereka cintai dari orang tua mereka, anak-anak mereka, bahkan dari diri mereka sendiri. Suatu ketika saat perang Uhud usai, salah seorang perempuan dari kaum Ansor mendengar isu bahwa Nabi SAW gugur di medan perang. Perempuan ini pun keluar dari Madinah untuk menyambut pasukan kaum muslimin yang tengah berjalan pulang ke Madinah. Ternyata perempuan tersebut disambut dengan berita tewasnya ayah, anak, suami, dan saudara laki-lakinya di medan perang. Perempuan tersebut terus melewati pasukan kaum muslimin hingga berbarisan paling belakang. Mereka berkata kepadanya, ayahmu, suamimu, saudara laki-lakimu, anakmu, semuanya gugur. Perempuan itu tidak memperdulikan berita itu. Ia terus bertanya, apa yang menimpa Rasulullah SAW? Mereka berkata kepadanya, beliau ada di hadapanmu. Ketika perempuan itu telah sampai dekat di Rasulullah SAW, ia pun memegang salah satu ujung dari pakaian Nabi seraya berkata, sungguh wahai Rasulullah, aku tidak peduli apapun yang terjadi selama engkau selamat dari mara bahaya. Saudaraku, para perindu Rasulullah SAW, dalam kesempatan lain dalam suatu peperangan, Abu Talha Al-Ansori tengah melempar anak panah ke arah kaum musyrikin. Lalu Nabi SAW mengangkat kepalanya dari belakang Abu Talha untuk melihat kemanakah anak panah tersebut jatuh mengenai sasarannya. Melihat itu, Abu Talha melonjak dengan dadanya untuk melindungi Rasulullah SAW dan berkata, wahai Nabi Allah, janganlah engkau mengangkat kepala dan melongok ke atas. Jangan sampai engkau terkena salah satu anak panah mereka. Biarlah leherku ini melindungi lehermu ya Rasulullah. Kaum muslimin rahimakumullah. Sahabat lain, Zaid bin Ad-Dasinah radhiyallahu an, suatu ketika tertangkap oleh sebagian kaum musyrikin Quraisy. Mereka hendak membunuhnya untuk membalas dendam atas terbunuhnya kawan-kawan mereka dalam perang Badar. Abu Sufyan bin Harb berkata kepada Zaid, demi Allah wahai Zaid, apakah kamu menginginkan Muhammad tertangkap oleh kami dan sekarang berada di posisimu? Kami penggal lehernya sedangkan engkau berada di tengah-tengah keluargamu. Zaid dengan tegas menjawab, demi Allah, aku tidak menginginkan Muhammad ada di posisiku dan terkena duri yang menyakitinya, sedangkan aku duduk di tengah keluargaku. Abu Sufyan pun menimpali, aku tidak pernah melihat seseorang mencintai orang lain sedalam dan sehebat cinta para sahabat Muhammad kepada Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang yang mencintai orang lain tentulah akan mengutamakannya atas yang lain dan berusaha menurut kepadanya serta melakukan apa yang diperintahkannya. Jika hal ini tidak ia lakukan, maka ia tidak sungguh-sungguh mencintainya. Jadi orang yang sungguh-sungguh mencintai baginda Nabi besar Muhammad akan tampak pada dirinya tanda-tanda kecintaan itu. Di antaranya adalah meneladani Nabi, mengamalkan sunnah Nabi, mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Nabi di antara keluarga dan para sahabat. Banyak bersalawat kepada Nabi, sering menyebut-nyebut Nabi, dan selalu rindu untuk bertemu dengan Nabi. Rasulullah SAW bersabda,
min asyaddang ummati li hubbana nash yakununa ba'idi yawadda'u ahadahum law rani bi ahlihi wa malih. Maknanya, di antara umatku yang paling mencintaiku adalah sekelompok orang yang muncul setelahku. Masing-masing dari mereka menginginkan untuk melihatku, meskipun dengan mengorbankan keluarga dan harta bendanya. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya yang mencintai nabinya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan beradab dengan adab-adabnya. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini, semoga bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wakaf wa asali wa aslam ala sayyidina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun awsikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azima wa alamu annallaha amrukum bi amri azim. Amarakum bi salati wa salam ala nabiyyil karim faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhul amwat. Allahumma fa'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal baqiya wasyuyuf al mukhtalifah wasyadadi wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina haza khassah wa min buldanin muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adab wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Wazkurullahal azima yazkurukum wa la zikrullahi akbar. Aqimi shalah.